Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sombong merupakan watak dan sifat manusia yang merasa agung atau mengagungkan dirinya sendiri, serta menganggap rendah dan kurang yang lainnya. Meski sifat sombong merupakan fitrah yang sudah muncul sejak manusia lahir, akan tetapi ada baiknya seorang manusia diajarkan tentang adab dan tata krama, seperti bersikap tawadu atau rendah hati, saling menerima dan memaafkan. Sifat sombong juga biasanya disertai dengan sifat riya atau pamer karena merasa dirinya lebih dari segalanya. Padahal dalam Islam, riya masuk dalam musyrik kecil. Kenapa bisa musyrik? Karena setiap kelebihan yang sejatinya dari Allah, akan tetapi malah diakuisisi secara sepihak oleh manusia itu sendiri. Jika ia mengingat Tuhannya sebagai pemilik segalanya, maka ia tidak akan sombong dan riya. Namun, adakah bahaya yang mengintai bagi mereka yang bersikap sombong? Berikut adalah 6 bahaya sifat sombong. Pertama, dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Quran Surat Luqman ayat 18. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda yang artinya, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Semua makhluk di alam semesta diciptakan oleh Allah sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Hal tersebut menurut Allah sangat baik dan indah. Dan bagi manusia selalu ada hikmahnya kenapa manusia diciptakan berbeda-beda, kenapa harus ada jin, malaikat, hewan, tumbuhan, dan lain-lain, itu semua agar sesama makhluk Allah saling mengenal dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika kita merasa lebih mulia dari yang lainnya, padahal sejatinya kemuliaan yang kita miliki bersumber dari Allah, dan Allah menginginkan kemuliaan tersebut untuk mengagungkan dan memujinya, maka niscaya Allah akan membenci kita. Kedua, diabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan olehnya, dan baginya azab yang pedih, yaitu orang yang sudah tua berzina, penguasa pendusta dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Agama Islam mengajarkan untuk tidak menyombongkan diri dari segala keadaan dan peristiwa, seperti sombong dalam keadaan kaya dan miskin. Lalu pertanyaannya, apakah orang miskin bisa sombong? Jawabannya sangat bisa, karena sombong selalu mengikuti hawa nafsu manusia. Kebanyakan orang miskin yang sombong timbul dalam dirinya rasa iri hati, karena tidak mampu mencapai sesuatu. Bukannya selalu bersyukur dan menerima, justru malah selalu suudzon dan selalu mengeluh. Contohnya, jika ada tetangga sudah membeli TV baru, jika orang yang tidak mampu tersebut memiliki hati yang buruk, ia akan berburuk sangka, seperti, beli TV baru paling juga uangnya hasil korupsi, mending kita lebih mulia uangnya hasil kerja keras sendiri dan lebih nyaman. Meskipun ini hanya contoh, akan tetapi mungkin saja di luar sana ada yang menemukan kasus seperti ini, atau bahkan diri kita sendiri. Ketiga, menjadi makhluk yang hina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, orang-orang yang bersikap sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar, mereka akan aku palingkan dari kebenaran sehingga mereka tidak dapat memahami bukti-bukti kekuasaanku. Sekalipun orang-orang yang sombong itu menyaksikan bukti-bukti kekuasaanku, mereka tetap tidak mau beriman. Jika mereka melihat jalan sesat justru mereka mau mengikutinya. Begitulah karakter orang-orang yang sombong, mereka telah mendustakan agama kami, dan mereka telah melalaikan bukti-bukti kekuasaan kami. Quran Surat Al-A'raf ayat 146. Orang yang sombong seringkali tidak akan pernah mau kalah dan mengalah. Andai kata ada yang mengunggulinya, ia akan bersikap sinis dan berlomba-lomba untuk melebihi yang lain lagi, atau bahkan bisa berbohong, mereka-reka cerita dan peristiwa yang tujuannya mengangkat dirinya. Itu semua disebabkan karena hatinya telah mati. Jika hati sudah mati, akan sangat sulit menerima masukan dan nasihat dari saudaranya. Keempat, hatinya terkunci. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup rapat pintu hati manusia yang bersikap sombong, sehingga ia tidak akan lagi mampu menerima kebenaran, sebagaimana firman Allah berikut. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Quran Surat Al-Mu'min ayat 35.
Seperti firman tersebut, orang yang sombong sangat sulit untuk menerima kebenaran jika hatinya telah mati dan dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan satu-satunya ia harus benar-benar bertaubat kepadanya, serta harus mempelajari hikmah tentang kepemilikan semu dan kepemilikan yang sejati. Kelima, menjadi pengikut iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dan takabur maka ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Peristiwa ini menjadi penanda bahwa makhluk yang mulia bisa menjadi hina disebabkan karena kesombongannya. Sombong tidak hanya memandang manusia yang rendah, manusia yang mulia juga bisa menjadi lebih rendah jika memiliki sifat sombong. Keenam, menjadi penghuni neraka. Orang yang sombong akan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi pengikut iblis yang mendekam selamanya di neraka, sebagaimana tertulis di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut yang artinya, para penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kasar lagi sombong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Agama Islam mengajarkan kita untuk tidak menyombongkan diri dalam segala keadaan. Kita harus belajar bersyukur dan menerima apa yang telah Allah berikan, tanpa iri hati terhadap orang lain. Sombong tidak hanya berlaku dalam kondisi kekayaan, tetapi juga dalam kemiskinan. Kita harus menghindari sikap sombong, karena itu akan membawa dampak negatif dalam kehidupan kita. Itulah beberapa bahaya sifat sombong yang perlu kita hindari. Marilah kita selalu mengingat bahwa segala yang kita miliki berasal dari Allah, dan kita harus menjadikannya sebagai pemilik segala sesuatu. Jadilah orang yang rendah hati, saling menerima, dan memaafkan. Jika kita terjatuh dalam sikap sombong, mari kita bertaubat kepada Allah dan belajar tentang kepemilikan yang sejati. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman muslim kita agar mereka juga dapat memahami bahaya sifat sombong. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.